dongeng, dan legenda. Pendekar Cisadan adalah seorang tokoh yang terkenal dalam cerita rakyat Tangerang dengan nama asli Surya. Kisahnya diangkat dari sejarah nyata dan mewakili perjuangan melawan penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia. Seperti si Pitung dari Jakarta, Pendekar Cisadan menggunakan kesaktiannya untuk melawan penjajah. Surya lahir sekitar tahun 30-an di Rawakidang, Kecamatan Sukadiri, dulu Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Ia belajar ilmu silat dari Hakarim, seorang ulama terkenal di Rawakidang, serta ilmu silat Cina dari Ko Beng Hok yang tinggal di Pekayon. Kedua guru tersebut membentuk kemampuan silat dan ilmu kanuragan Surya, yang membuatnya disegani oleh musuh-musuhnya. Selain dikenal karena kemampuannya dalam bela diri, Surya juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan peduli pada rakyat miskin. Ia sering membela rakyat yang ditindas oleh Belanda. Keberanian dan kepeduliannya membuatnya dihormati sebagai pahlawan oleh masyarakat Tangerang. Salah satu legenda terkenal mengenai Pendekar Cisadan adalah pertarungannya melawan Ratu Siluman Buaya di bantaran Sungai Cisadan. Konon ada penghuni sungai berwujud buaya yang sering mengganggu warga sekitar. Pendekar Cisadanilah yang akhirnya berhasil mengalahkan Ratu Siluman Buaya tersebut, menunjukkan kekuatannya dan melindungi warga. Hingga kini, tidak ada yang mengetahui pasti kapan dan di mana Surya dimakamkan. Sosoknya tetap hidup dalam cerita fiksi mengenai kota Tangerang, dan nama pangeran atau Pendekar Cisadan masih melekat erat dengan tim sepak bola Tangerang, sebagai penghormatan terhadap jasa dan keberanian Surya. Selain dikenal sebagai pendekar yang berjuang melawan penjajah dan melindungi warga dari gangguan makhluk gaib, Surya juga memiliki banyak kisah heroik lainnya yang menambah kemasyhurannya di kalangan masyarakat Tangerang. Kisah Surya melawan Belanda. Pada masa penjajahan, Belanda sering melakukan tindakan wewenang terhadap rakyat. Surya, dengan ilmu silat dan keberanian yang dimilikinya, seringkali turun tangan membantu rakyat yang tertindas. Ia kerap menyusup ke markas Belanda untuk mencuri senjata dan persediaan, yang kemudian dibagikan kepada rakyat dan pejuang kemerdekaan lainnya. Tindakan heroiknya ini membuatnya menjadi target utama Belanda, namun Surya selalu berhasil lolos berkat kelihayannya dalam bertarung dan bersembunyi. Pertarungan melawan preman. Di samping melawan penjajah, Surya juga dikenal sering menumpas para preman dan bandit yang meresahkan warga. Salah satu kisah terkenal adalah saat Surya menghadapi sekelompok preman yang menguasai pasar dan memeras para pedagang. Dengan kekuatan dan ilmu silatnya, Surya berhasil mengalahkan para preman tersebut, mengembalikan ketenangan dan keamanan di pasar. Menyadari pentingnya ilmu bela diri untuk melindungi diri dan orang lain, Surya mendirikan sebuah sekolah silat di Rawakidang. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan ilmu silat, tetapi juga nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Banyak murid yang kemudian mengikuti jejak Surya, menjadi pejuang yang membela rakyat dari penindasan. Penghormatan dari masyarakat. Walau tidak ada yang mengetahui pasti kapan dan di mana Surya dimakamkan, masyarakat Tangerang tetap mengenang jasa-jasanya. Nama Pendekar Cisadan dijadikan simbol keberanian dan perlawanan terhadap penindasan. Setiap tahun, diadakan berbagai acara untuk mengenang perjuangannya, mulai dari pertunjukan silat, pameran sejarah, hingga lomba-lomba yang mengangkat tema perjuangan. Pangeran atau Pendekar Cisadane dalam budaya populer. Kisah Pendekar Cisadane juga sering diangkat dalam berbagai karya seni dan budaya, seperti teater, film, dan buku. Sosok Surya dijadikan inspirasi bagi banyak seniman untuk mengisahkan kembali perjuangannya, baik dalam bentuk fiksi maupun dokumenter sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa keberanian dan perjuangan Surya masih relevan dan terus dikenang hingga kini. Pendekar Cisadane bukan sekadar legenda, melainkan sebuah simbol dari keberanian, kepahlawanan, dan cinta tanah air. Kisahnya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang melawan ketidakadilan dan menjaga nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat.